jus ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bila mana hak tersebut dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, status promosi perdebatan kita kali ini yaitu perampasan hak politik bagi mantan anggota HTI dan PKI melalui rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun, sebelum melangkah lebih jauh Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya untuk terlebih dahulu menguraikan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada materi muatan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum yang menjadi salah satu draft undang-undang dalam program legislasi nasional prioritas DPR RI tahun 2021. Namun pada akhirnya dikeluarkan dari Prolegnas prioritas pada tanggal 9 Maret 2021, di mana pada pasal 182 ayat 2 rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut mengatur bahwa ex-HTI dan PKI dilarang berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Selain itu, pada pasal 311, pasal 349, dan pasal 357 rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut juga mewajibkan kepada calon presiden dan calon kepala daerah untuk melampirkan persyaratan administrasi berupa surat keterangan dari pihak kepolisian sebagai bukti tidak terlibat organisasi HTI. Meskipun HTI dan PKI merupakan organisasi terlarang dan telah dicabut badan hukumnya di Indonesia, tetapi dalam perkembangannya perampasan hak politik bagi para ex-HTI dan PKI menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, seperti politisi, akademisi, dan juga masyarakat. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan Dewan Juri yang terhormat, apakah perampasan hak politik ex-HTI dan PKI dalam rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum sudah tepat atau justru sebaliknya? Oleh karena itu, untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perampasan hak politik bagi para ex-HTI dan PKI dalam pemilihan umum dan pilkada serentak, berikut kami persembahkan perdebatan yang akademis, objektif, dan komprehensif. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pembicara kedua untuk menyampaikan persetujuan saya terhadap mosi perdebatan kita kali ini berdasar pada 3 argumentasi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai kontroversi perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Pertanyaan pertama yang penting untuk dijawab adalah, apa urgensi perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum? Dewan Juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI merupakan langkah preventif oleh negara untuk menjaga keutuhan dan identitas bangsa dari pihak-pihak yang berusaha mengubah 4 konsensus final dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa HTI dan PKI dibubarkan karena tidak mengakui 4 konsensus tersebut, sehingga sangat logis kiranya jika hak politik para ex-HTI dan PKI dirampas. Hal ini pun dibenarkan oleh Zulfikar Arsosadikin selaku anggota Komisi 2 DPR. Ia menyatakan bahwa pembatasan hak politik bagi mantan anggota HTI dan PKI bertujuan untuk menjaga 4 konsensus bangsa yang diingkari bahkan ingin diubah oleh mantan anggota HTI dan PKI. Hal tersebut logis sebab ideologi yang dianut suatu organisasi akan mempengaruhi dan mengakar pada anggota dan mantan anggota organisasi tersebut. Apalagi HTI dan PKI dibubarkan, bukan membubarkan diri, sehingga ideologi kedua organisasi tersebut masih memungkinkan dianut oleh mantan anggotanya. Oleh karena itu, perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI bukanlah tindakan represif, melainkan tindakan preventif demi keutuhan negara. Pertanyaan kedua adalah, apakah hak politik mantan anggota HTI dan PKI dapat dibatasi?
Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya hak politik termasuk derogable rights atau hak yang dapat dibatasi atau dikurangi. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28J ayat 2 telah mengatur bahwa hak dan kebebasan yang dimiliki setiap warga negara harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Jika menilik kembali ketentuan pembatasan hak di dalam pasal 28J ayat 2 tersebut, maka terdapat dua aspek penting untuk diingat, yakni pembatasan hak warga negara dapat dilakukan jika bertujuan untuk keamanan dan ketertiban umum. Sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya, bahwa perampasan hak politik mantan anggota HTI dan PKI bertujuan untuk menjaga keutuhan dan identitas empat konsensus berbangsa dan bernegara yang tentu saja berkaitan dengan aspek keamanan dan aspek ketertiban umum yang dimaksud dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa hak politik yang harus dibatas atau dirampas, mengapa bukan hak yang lainnya? Dewan Juri yang terhormat, pemilu pada dasarnya bertujuan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Sedangkan pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah. Konstitusi telah mengatur fungsi dan kewenangan strategis dari jabatan-jabatan tersebut. Kita bisa membayangkan bagaimana hancurnya negara ini jika jabatan-jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang menentang empat konsensus bangsa. Apalagi saat ini mantan anggota HTI dan PKI banyak yang berafiliasi menjadi anggota partai politik, sehingga diperlukan adanya suatu mekanisme untuk meminimalisir jabatan-jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang akan berpotensi mengubah empat konsensus berbangsa yang merupakan warisan sejarah. Oleh karena itu, perampasan hak politik mantan anggota HTI dan PKI menjadi penting dengan mempertimbangkan kebaikan untuk saat ini dan ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar kemanfaatan, saya pun memberikan solusi agar sekiranya rancangan undang-undang pemilu saat ini dapat disahkan menjadi undang-undang, karena satu hal yang pasti, bahwa hukum harus senantiasa menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan serta mencegah terjadi kerusakan dan kejahatan. Jeremy Bentham dalam Introduction to the Principle of Moral and Legislation. Sekian dan terima kasih. When injustice becomes law, resistance becomes duty. Ketika ketidakadilan menjadi undang-undang, maka perlawanan menjadi kewajiban. Thomas Jefferson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Julius Stahl, salah satu hal yang paling prinsipil dalam konsep negara hukum yakni adanya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dengan berdasar pada asas equality before the law. Hal ini pun kemudian diatur dalam Konstitusi Indonesia melalui pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 3, pasal 28H ayat 2 serta pasal 28I ayat 2, di mana perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak persamaan di hadapan hukum tersebut menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu perlu dipahami bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pemilihan umum yakni untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara, sehingga penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada serentak seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan pemenuhan hak politik, bukan merampas hak politik warga negara. Oleh karena itu, perampasan hak politik terhadap ex-HTI dan PKI merupakan hal yang inkonstitusional. Dewan Juri yang terhormat, saya pun memahami bahwa hak politik merupakan derogable rights, namun bukan berarti hak politik dapat serta-merta dicabut, sebab pencabutan hak politik harus didasari atas 3 prinsip pembatasan sebagaimana telah diungkapkan oleh Gufron Mabruri selaku direktur imparsial, yakni diatur dalam hukum adanya alasan yang sah, penjaminan proporsionalitas dan akuntabilitas. Dalam pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mendudukkan bahwa pencabutan hak-hak termasuk hak politik dapat dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana. Namun perlu dipahami bahwa pembubaran organisasi HTI hanya didasarkan atas tindakan administratif melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2017, bukan secara pidana. Sehingga sanksi yang didasarkan atas tindakan administratif seharusnya hanya ditujukan pada perbuatan organisasi berupa denda atau pembubaran, bukan terhadap individunya.
Hal ini pun telah dipertegas oleh Abdul Fikar selaku pengamat hukum pidana Universitas Trisakti yang menyatakan bahwa sejatinya yang dibubarkan pemerintah adalah organisasinya, sedangkan hak politik warga negara ataupun individunya tidak akan hilang karena hal itu adalah hak konstitusional. Selain itu, dalam pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah menegaskan adanya pembatasan waktu pencabutan hak politik dalam jabatan publik, yakni minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Namun pencabutan hak politik bagi ex-anggota HTI dan PKI tidak mencantumkan batasan waktu pencabutan, yang artinya ex-anggota HTI dan PKI tidak dapat menggunakan hak politiknya seumur hidup dalam pemilihan umum sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai States Fundamental Law. Hal tersebut pun diperparah sebab perampasan hak politik ex-anggota HTI dan PKI tidak melalui mekanisme pengadilan yang memberikan kesan bahwa perampasan hak politik tersebut hanya didasarkan pada alasan politis. Berdasarkan hal tersebut, pencabutan hak politik bagi ex-anggota HTI dan PKI merupakan suatu bentuk pencederaan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, setidaknya ada 3 pertimbangan utama untuk menolak mosi perdebatan kita kali ini, yakni yang pertama, perampasan hak politik ex-anggota HTI dan PKI tidak memiliki kejelasan mengenai parameter dan filter terhadap administrasi pendataan anggota resmi HTI dan PKI. Yang kedua, perampasan hak politik di dalam rancangan undang-undang pemilu ditujukan untuk ex-anggota HTI dan PKI, sedangkan mantan anggota organisasi tersebut telah menjadi warga negara seutuhnya dan memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lainnya. Yang ketiga, perampasan hak politik ex-anggota HTI dan PKI berpotensi dijadikan sebagai alat untuk menyerang lawan dalam pemilihan umum dan pilkada serentak. Dewan Juri yang terhormat, untuk menutup argumentasi saya, maka perkenankanlah saya untuk memberikan solusi terhadap mosi perdebatan kita kali ini sebagai bentuk lex semper debet remedium bahwa hukum selalu memberi obat, yakni yang pertama, mencabut rancangan undang-undang pemilihan umum agar ex-anggota HTI dan PKI dapat menggunakan hak politiknya. Yang kedua, ketika ex-anggota HTI dan PKI mengikuti kontestasi pemilu dan pilkada serentak, maka ia diwajibkan mengumumkan diri kepada masyarakat bahwa ia adalah mantan anggota HTI dan PKI. Dan yang ketiga, merangkul, mengedukasi dan membina ex-anggota HTI dan PKI agar kembali menaati 4 konsensus berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang mendukung standing position pihak pro dalam menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, perampasan hak politik ex-anggota HTI dan PKI merupakan langkah preventif untuk menjaga keutuhan bangsa. Yang kedua, hak politik yang dimiliki ex-anggota HTI dan PKI bukanlah hak yang bersifat absolut sehingga memungkinkan untuk dibatasi. Dan yang ketiga, jabatan presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD dan kepala daerah merupakan jabatan yang strategis dalam suatu negara sehingga harus dibebaskan dari pihak-pihak yang ingin mengubah 4 konsensus bernegara. Oleh karena itu, pihak pro menyarankan agar rancangan undang-undang pemilihan umum disahkan menjadi undang-undang demi kemaslahatan. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, pihak kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini dengan alasan yang pertama, perampasan hak politik ex-anggota HTI dan PKI merupakan bentuk pencederaan terhadap hak asasi warga negara. Yang kedua, perampasan hak politik ex-anggota HTI dan PKI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUHP serta prinsip-prinsip negara hukum. Dan yang ketiga, perampasan hak politik ex-anggota HTI dan PKI berpotensi dijadikan sebagai alat untuk menyerang lawan dalam pemilu dan pilkada serentak. Oleh karena itu, pihak kontra menyarankan agar rancangan undang-undang pemilihan umum dicabut, mewajibkan ex-anggota HTI dan PKI mengumumkan diri saat mengikuti pemilu dan pilkada serentak serta melakukan pembinaan. Dewan Juri yang terhormat, dalam sistem hukum modern, hukum tidak hanya digunakan untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, tetapi juga digunakan untuk membatasi hak asasi itu sendiri. Sebab hukum itu mahal, bukan karena ia sebagai aturan, tetapi karena ada hak di dalamnya. Henry Ward Beecher. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.